Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan harian keluarga dalam rangka Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW Jemaat Keraksaan tahun 2020. Hari ini Senin tanggal 15 Juni 2020, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Mari kita siapkan Alkitab kita dengan membuka Kejadian 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan dan anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena hingga saat ini Kau telah memberikan berkat, anugerah dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi juga pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberi kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan mempelajari firman-Mu. Tolong hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tolong hadir juga dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau perintahkan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga Engkau sendirilah yang berfirman di antara kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat nas diambil pada ayat yang keempat. Mari kita baca kembali secara seksama. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dikasihi Tuhan Yesus, dalam Kejadian pasal 23 ayat 1 hingga ayat 19 yang sudah sama-sama kita baca tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, di mana Bapak Abraham menunjukkan martabat jiwa yang merupakan ciri khas seorang hamba Allah yang kuat dan bisa kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang dapat kita pelajari yang kedua adalah Bapak Abraham akhirnya mendapatkan tanah perjanjian di Kanaan, sebagaimana yang sudah Tuhan janjikan untuk Abraham. Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya bidang tanah di Kanaan yang dimiliki Abraham sebagai penggenapan janji Allah adalah tanah kuburan. Baru pada zaman Yosua, keturunannya memiliki tanah Kanaan. Bapak Ibu, kenyataan ini menunjuk kepada hidup iman yang menanti hingga akhir hidupnya untuk menerima upah penuh dari kepercayaan seseorang kepada Allah. Sedangkan pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah Bapak Abraham mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, agar kita tetap rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Mari Bapak Ibu kita meneladani tindakan Bapak Abraham yang selalu rendah hati. Dengan demikian semakin menjadi orang yang diagungkan oleh orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga jangan sampai menjadi orang yang sombong, mengagungkan diri. Karena orang yang demikian justru kehilangan waktu untuk merendahkan hati dan merendahkan dirinya, sehingga secara otomatis
tidak bisa menjadi saksi Tuhan Allah. Mengapa kita harus rendah hati? Ya, karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu merendahkan hati dan selalu sederhana dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah membuka pintu hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau perintahkan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau selalu tuntun kami dalam setiap langkah, nafas dan perbuatan kami, sehingga kami mampu untuk melaksanakan segala sesuatu yang Engkau perintahkan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatunya ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya segala kehendak-Mu bisa terlaksana dalam kehidupan kami hanya karena kuasa-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Selamat beraktivitas. Semoga kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus tetap tercurah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati.